Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari tulisannya Aisyah Kanaya Ajar. Sebuah cerita yang berjudul Sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Boneka Arwah. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita ini, nanti kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah aku melangkahkan masuk ke dalam rumah, aku disambut hangat oleh ibu dari Bayu Aji. "Aisyah, kenapa kamu nak? Apa Bayu berbuat sesuatu sampai kamu menangis seperti ini?" "Apaan sih bu? Bukan aku. Dia datang-datang sudah dengan keadaan mewek. Gak tahu itu kenapa." "Itu muka kenapa, Ai? Siapa yang membuat mukamu memar seperti itu? Biar aku kasih pelajaran orang itu," geram Bayu Aji. "Kamu ini kekerasan, jangan dibalas kekerasan. Bisa kan nak?" "Geram aja bu, dia malah diem 1000 bahasa." "Udah sini Ai, ganti dulu bajumu, nanti kamu masuk angin." "Iya bu." "Baju ibu kira-kira muat gak ya di badan kamu? Kalau gak muat, jangan salahkan bajunya ya." Dan aku mencoba untuk tersenyum walau agak kaku. Serentak ibu Bayu memelukku dengan erat yang membuatku gak bisa menahan rasa sedih yang semenjak tadi aku tahan. Pada akhirnya air mata itu luruh juga dengan sendirinya. "Ibumu sudah tenang di alamnya. Kamu harus ikhlas dan anggap aku ini ibumu juga ya." Dan aku hanya terdiam sembari beruraian air mata. Tidaklah aneh, ibu Bayu sudah mengetahui apa yang telah terjadi padaku tanpa aku harus menceritakannya dengan apa yang telah menimpaku. Semenjak ibu Bayu berpindah alam atau moksa, beliau pasti lebih peka dan paham akan ilmu kebatinan. Dan sekarang beliau memilih untuk berada di alam manusia yang tidaklah mudah. Untuk kembali tinggal di alam ini, apalagi berada di alam manusia, sangatlah membutuhkan energi yang cukup tinggi. Singkat cerita, setelah aku menyelesaikan kegiatanku untuk membersihkan diri dari air hujan, aku terduduk termenung di dekat jendela kamar yang sekarang aku tempati ini. Aku menatap lurus ke arah jalan, yang kebetulan posisi kamarku ini berada di ruang utama, yang dimana posisi jendela menghadap ke arah jalan besar. Sekilas aku melihat sosok yang berdiri di dekat pohon, berada tepat di pinggir jalan. Sosok itu terdiam tidak bergerak, padahal hujan masih dengan keadaan yang sangat deras. Akan tetapi sosok itu seakan tidak terkena air hujan, yang bikin aku penasaran kenapa sosok itu seakan sedang menatap ke arahku yang sedang memperhatikannya. Kilatan petir pun menyambar, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa disengaja, aku melihat dengan sangat jelas kalau sosok itu bukanlah manusia, melainkan sosok arwah penasaran yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Dengan kondisi yang kurang jelas, dikarenakan hujan yang teramat deras di malam ini, sehingga membuat jarak pandangku kurang jelas, aku melihat wajah yang begitu pucat, dengan satu tangan yang sudah terputus, dan isian perut yang terburai keluar. Sosok itu perlahan menghilang di derasnya hujan pada malam itu. Dan aku tidak menyadari kalau di arah belakangku sudah ada Bayu yang dari tadi memperhatikanku, yang sedang fokus melihat sosok itu. Tiba-tiba Bayu memegangi bahuku sembari berucap, "Sudah, jangan dilihatin terus." Dan aku pun tersentak kaget sembari beristighfar. "Bayu, bisa nggak sih nggak ngagetin? Lagian, kok bisa kamu terkaget, Ai? Kamu lagi ada masalah apa?" "Bukan apa-apa kok, cuma lagi kangen sama mama aja." Apa perlu aku baca pikiranmu, Ai?" "Jangan-jangan gak perlu." "Oh ya baik, kamu tahu siapa sosok yang barusan aku lihat itu?" "Tahu, tapi jati dirinya aku kurang tahu. Dia wanita korban tabrak lari." "Apa?
Kapan kejadian itu bermula? Udah cukup lama. Ada kemungkinan 15 tahun yang lalu. What? Selama itu kah? Terus itu sosok sedang menunggu siapa? Apa dia nggak ganggu orang yang lalu lalang? Tidak. Aku sudah memperingatkan dia supaya jangan sampai ada korban gara-gara penampakan dia. Terus apalagi yang kamu ketahui soal sosok itu? Sosok itu sedang menunggu anaknya. Kok bisa? Emang anaknya kemana? Emang keluarganya gak mengetahui kalau ibunya mengalami kecelakaan, baik? Aku akan menceritakan kisah sosok itu padamu. Tapi, apa kamu mau menceritakan siapa yang telah menampar wajahmu? Seketika aku gelagapan dibuatnya. Aku akan ceritakan semua dengan apa yang telah terjadi, tapi tidak untuk sekarang. Oke, aku akan tunggu sampai ketahuan siapa orang yang telah berbuat demikian terhadapmu. Akan aku kasih pelajaran dia. Nggak jadi, timbalku. Lah, kenapa berubah pikiran? Kamu lupa apa kata ibu tadi? Kekerasan nggak baik dibalas kekerasan. Dan aku melihat Bayu hanya menghela nafas gusar. Iya, kakak jadi dibalas. Tapi kamu harus ngasih tahu apa yang telah terjadi. Tapi kamu janji. Iya, janji. Ayo, mulai ceritanya. Soal apa, Ai? Lah, lupa apa sengaja lupa nih ceritanya. Dan aku hanya bisa cemberut dibuat gemes olehnya. Beberapa saat kemudian, oh ya, gini ceritanya. Waktu itu aku baru membeli tempat yang sekarang aku tempati ini. Kebetulan kejadiannya sangatlah singkat. Yang aku ingat, si wanita itu sudah tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang lagi hamil besar. Kebetulan sudah banyak warga yang berkerumun menyaksikan hal tragis itu. Kondisi si wanita sudah sangat kritis, dengan kondisi lengan yang terputus dan di bagian kepala sudah bocor sehingga darah terus mengalir keluar. Tapi dia masih tersadar pada saat itu. Wanita itu meminta supaya sebelum dia mati, selamatkan anak yang masih di dalam kandungan dengan cara mengeluarkan paksa. Wanita itu menginginkan anaknya selamat karena dia tahu kalau umur dia sudah tidak lama lagi. Seketika semua warga mundur dikarenakan mereka sangat ketakutan. Karena itu sangatlah tidak mungkin, apalagi mengeluarkan secara paksa lewat perut yang harus dikurat. Wanita itu terus memohon. Kebetulan di lokasi itu ada beberapa kepolisian yang mengamankan situasi yang berada di lokasi kejadian. Dikarenakan dengan kejadian itu, jalanan menjadi macet total. Pada akhirnya setelah mendiskusikan tindakan apa yang harus dilakukan, daripada keduanya mati, lebih baik selamatkan salah satunya. Ya, itu setidaknya kan. Daripada keduanya tidak selamat, pada akhirnya akulah yang turun tangan. Aku mengeluarkan bayi yang masih dalam kandungan. Itu juga setelah si wanita itu meninggal dengan jarak 2 menit. Aku berusaha mengeluarkan bayi itu dan alhamdulillah bayi itu selamat. Aku menyimak dengan seksama yang barusan Bayu ceritakan. Aku hanya bisa menghela nafas kasar. Beh, kamu mau kemana? Kok sudah mau pergi? Dengan tergesa-gesa Bayu Aji bangkit dari tempat duduknya. Sudah malam, tidur, ucapnya. Lah, kan ceritanya belum selesai. Cerita apa lagi, Aisyah? Terus bayi itu dikemanain? Aku tidak tahu. Bayu, jangan pergi dulu. Dan Bayu pun mendorong aku masuk kembali ke dalam kamar. Udah, besok aja lagi ceritanya, udah malam. Pada akhirnya Bayu pun berlalu pergi. Ya elah, aku dibikin penasaran. Kira-kira anaknya sama siapa ya? Pasti sekarang sudah dewasa. Gak sabar menunggu hari esok. Dengan rasa penasaran aku pun terlelap tidur. Aku yang berdiri sendiri di tengah malam yang kurang pencahayaan. Aku mengedarkan pandangan ke arah yang berbeda di sekitarku. Gelap, di mana aku berada. Aku merasakan hawa mencekam, sekaligus merasa heran dan juga kebingungan. Kenapa aku berada di sini di pinggir jalan? Aku yang masih berdiri di dekat pohon, baru tersadar kalau dari arah sampingku sudah ada sosok. Aku tidak langsung berbalik. Yang aku pikirkan, sosok apa yang berada di sampingku ini? Apa dia menyeramkan? Soalnya aku mencium bau amis darah dan bau busuk bangkai. Kalau boleh nawar, bagusan dikit kenapa? Seketika sosok itu berucap, apa kamu ingin mendengarkan kisahku?
Mampus, kisah apa lagi? Gumamku. Pada akhirnya aku pun terpaksa menengok ke arah di mana sosok itu berdiri. Hal yang akan aku sesali seumur hidup pun terjadi. Aku terjengkang ke belakang dengan pantat yang mendarat duluan ke tanah. Aku terkulai lemas setelah melihat sosok itu. Jarak aku dengannya hanya setengah meter saja. Ternyata benar dugaanku, kondisi yang sangat mengenaskan. Sosok itu wanita yang Bayu Aji ceritakan. Sekarang dia berdiri di hadapanku dengan kondisi perut yang menganga, usus yang terburai, yang mengeluarkan cairan yang teramat busuk. Belum kondisi kepala yang tidak henti-hentinya mengeluarkan darah hitam pekat sampai melumuri wajah dari sosok itu. Dan aku melihat sosok itu menggenggam lengan yang sudah terputus. Lalu sosok itu berucap, "Tolong cari keberadaan anakku." Aku yang tidak kuat dengan aroma busuk hampir aku muntahkan isi perut. Tapi serasa badanku ada yang mengguncang dengan keras. Seketika aku tersadar dari mimpi yang membuatku hampir muntah. Dengan nafas yang masih tersegal, keringat sudah membasahi kening dan pelipis. Dan aku melihat Bayu yang sedang menatap keheranan sembari mengernyitkan dahinya. "Kamu gak apa-apa kan, Ai?" Dengan refleks aku memeluk dirinya dengan erat sembari menahan tubuhku yang masih menggigil ketakutan. Dan Bayu pun membalas pelukanku sembari berkata, "Ada apa, Aisyah? Apa sosok itu mengganggumu di alam bawah sadarmu?" Tiba-tiba aku melepaskan pelukanku dan menatap wajah yang seakan sudah tahu akan suatu hal. "Jadi kamu sudah tahu kejadian tadi? Makanya jadi orang jangan kepo," sembari tersenyum meledek. "Terus sosok itu berkata apa sama kamu, Ai?" "Dia ingin dipertemukan dengan anaknya." "Sudah aku duga." "Maksudmu apa, Bay?" "Udah subuh, cepat bangun, ntar waktu subuh kelewat lagi." "Subuh? Jam berapa ini?" "Jam 5 pagi, cepet bangun, sholat dulu sana." Dan aku melihat penampilan Bayu yang sudah sangat rapi. Tumben, mau kemana sepagi ini? Dia sudah berpenampilan rapi. "Kenapa heran? Aku ingin mengantarkanmu ke tempat kerja, Ai." Serentak aku berdiri dari ranjang yang aku tiduri. "Apa? Kerja? Ya ampun, aku lupa kalau hari ini ada tugas di kantor. Mana aku lupa bawa baju ganti lagi. Duh, gimana ini?" Dan aku melihat Bayu yang berdiri sembari menyilangkan kedua tangan di dadanya, sembari menggelengkan kepala karena melihat tingkah lakuku. "Bayu, gimana ini?" "Disuruh sholat dulu, Ai. Bajumu sudah aku bawakan semalam. Mana keadaan pintu rumahmu terbuka lebar. Kamu kenapa semalam? Gimana kalau ada bangsat memasuki rumahmu?" Dan aku hanya bisa cengengesan sembari berucap, "Terima kasih sudah dibawakan baju salinku." Setelah selesai menjalankan kewajiban yang hampir mepet, aku bergegas mengganti baju terus pergi untuk sarapan. Di atas meja, ibu sudah menyiapkan berbagai masakan yang sangat enak dan membuat nafsu makanku menggebu-gebu. Singkat cerita, setelah semuanya kelar, ibu menghentikan langkahku. "Aisyah, tunggu sayang." "Iya Bu, ada apa?" Beliau menelisik ke arah wajahku dan aku menunduk tersipu karena aku tahu pasti ibu melihat bekas tamparan yang kemarin aku dapatkan dari orang yang tidak aku kenal. "Bayu, jangan pergi dulu, tunggu sebentar." "Lah, emang ada apa Bu?" "Udah, jangan banyak bertanya. Aisyah, mari ikut ibu." Pada akhirnya aku mengikuti ibu dari arah belakang menuju ke kamar ibu yang berada di pojok ruangan. "Bu, emang aku mau diapain?" "Sudah, duduk aja. Tapi Bu, ibu hanya ingin menyamarkan lebam di pipimu. Nanti apa kata orang atau teman-temanmu? Apa kamu bisa berkata jujur kepada mereka?" "Sudah, sekarang kamu diam aja. Biar ibu yang melakukannya, merias wajahmu ini." "Tapi apa nggak aneh nantinya Bu?" Dan aku melihat ibu menanggapi dengan senyuman saja. Terdengar suara Bayu yang memanggil dari arah luar. "Bu, sudah belum? Ntar dia terlambat." Iya, gak sabaran amat sih. Udah selesai, ayo kamu bergegas berangkat. Nanti pengawalmu uring-uringan, nungguin kamu kelamaan." Aku kepingin berbalik melihat ke pantulan kaca, tapi ibu selalu menghalangiku. Bu, aku kepingin lihat hasilnya." "Sudah, sana pergi, udah cantik kok." "Duh,
Mukaku seperti apa ya? Ayo Bay, kita berangkat. Dan aku menyadari Bayu terdiam mematung. Kok malah bengong? Ayo buruan. Tadi teriak-teriak suruh cepet-cepet. Iya ayo. Kamu kenapa sih Bay? Emang ada yang aneh ya sama wajahku? Enggak kok. Enggak ada yang aneh. Pangling aja. Sembari mengulas senyum. Aku berangkat diantar Bayu menaiki kuda besi menuju ke arah perkantoran. Setibanya aku disambut Andin yang melongo setelah melihatku. Kenapa sih lihatnya sampai segitunya? Nah, apa mataku nggak salah lihat? Dan aku hanya mengernyitkan dahi, tanda tidak mengerti dengan ucapan dari Andin. Sejak kapan kamu pakai make up, Nay? Udah ya masuk, ucapku. Oh ya, kamu tadi diantar sama siapa, Nay? Temen. Oh, temen apa temen nih? Bawel ah. Dan si Andin cengar-cengir tidak jelas. Dan aku dihampiri oleh Tio. Dia menatapku dari bawah sampai atas. Din, ini teman kita si Naya. Udah ah, gak lucu, ucapku. Nay, kalau lagi ada masalah kasih tahu kita lah sebagai temenmu. Jangan diem kayak gini. Iya bener Nay. Ucapan Andin memperjelas pertanyaan Tio. Sok tahu, aku baik-baik aja kok. Lah, itu muka kok tumben-tumbenan pakai make up. Udah kaya. Seketika mereka seakan menahan tawa. Kalian kenapa sih? Dan Andin memberikan sesuatu yang sering dia bawa, sebuah kaca berukuran kecil. Setelahnya, tahu kan apa yang terjadi? Aku menjerit sejadi-jadinya karena aku kaget dengan wajahku sendiri. Ternyata wajahku lebih serem dibanding lihat demit, sumpah. Pada akhirnya aku lari kucar-kacir ke dalam toilet untuk membersihkan wajah yang udah cemong. Udah kayak pemain film horor saja. Duh, kok bisa ya? Ibu Bayu ngasih riasan seperti ini. Pasti terinspirasi dari film horor deh kayaknya. Masa aku disamain sama setan sih? Dan Andin mengikuti aku yang berada di toilet. Gimana Nay? Cantik kan? Suwek lo, kenapa sih gak bilang dari tadi? Untung belum banyak orang yang lihat. Aku melihat si Andin cuma ngakak, sampai-sampai dia hampir ngompol di celana. Seketika dia menghentikan tawanya dan menatap ke arah wajahku. Pipimu kenapa Nay? Sontak Andin bertanya. Terjatuh, ucapku singkat. Bohong, mana ada terjatuh, cuma satu pipi saja yang memar. Jujur kenapa Nay? Kita kan udah berteman lama. Beneran jatuh Din, gak ada apa-apa kok. Ya udah, kalau kamu gak mau jujur, kita bukan temenan lagi. Dan Andin bergegas melenggang pergi. Aku biarin saja. Dia malah balik lagi. Nay, kok gak dihentiin sih? Untuk apa dihentikan? Ucapku. Ya ampun, punya temen keras kepala banget. Kalau aku tahu siapa yang nampar kamu, ingin sekali aku bikin rujak cingur tuh orang. Tiba-tiba ada yang menyauti ucapan Andin dari arah belakang dan berucap, aku orangnya. Seketika kami berdua berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Kau, ucapku bebarengan dengan Andin. Dan kami saling bertatap muka. Kurasa Andin mengenal wanita ini yang sudah menampar pipiku. Tapi tunggu, kok dia berada di kantor Pak Bagas ya? Siapa dia sebenarnya? Aku yang menamparnya. Kau mau apa? Kau sudah kembali, ucap Andin serentak. Seperti yang kau lihat Din, aku udah kembali. Jadi kau temannya si pelakor ini. Maksudmu apa berkata seperti itu? Kasih tahu dia, Kevin, calon suamiku, ngerti? Dan wanita itu berlalu pergi dengan menatap ke arahku dengan tatapan seakan mau memangsa. Nah ya, jadi kamu ditampar sama dia? Kamu mengenal dia, Din? Dan aku pun balik bertanya. Dia anak Pak Bagas, Nay. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Jangan sampai dia mengganggu pekerjaanku di kantor ya Allah. Ku mampu. Pada akhirnya Andin mau membantu untuk memoleskan sedikit bedak di wajahku. Hanya untuk menyamarkan bekas memar yang berada di sebelah pipi ini. Make up tipis tapi lumayan hasilnya. Enggak seperti tadi. Udah kayak perayaan Halloween aja. Nay, apa Kevin sudah mengetahui soal ini? Aku rasa belum, Din. Lebih baik kalau dia nggak mengetahuinya. Lambat laun,
Pasti bakalan tahu dia, Naik. Kamu yang sabar dan tegar ya, Naik. Kita harus belajar dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan dan tetap tumbuh. Wah, gila loh, Naik. Jangan disamain sama bulu ketek juga kali. Udah yuk, kita mulai dengan kerjaan kita. Pada akhirnya kita menghentikan obrolan sementara. Singkat cerita, di sore itu, aku yang akan bergegas kembali pulang ke rumah, tapi nggak untuk pulang ke rumahku, melainkan ke rumah Bayu. Setibanya di depan parkiran, lenganku ada yang menarik dari arah belakang. Aku terlonjak kaget. "Nay, tunggu." Ternyata Kevin. "Tumben ada di kantornya Pak Bagas." "Iya Vin, ada apa? Kenapa HP-mu tidak aktif, Nay? Dan kenapa rumahmu?" Sebelum Kevin melanjutkan perkataannya, aku berusaha menjelaskan dengan apa yang telah terjadi, walau nggak semua dengan apa yang telah menimpaku. "Aku menginap di rumah temen, Vin. Soal HP terkena air hujan, jadi belum dibenerin, maaf." Sembari menunduk. "HP-mu terkena air hujan? Kok bisa, Nay? Apa kamu lagi ada masalah?" "Vin, nanti aja ya aku jelasin. Aku harus segera pulang. Biar aku yang mengantarmu pulang." Aduh, gimana nih? Alasan apa lagi ya yang harus aku lontarkan biar dia nggak curiga? Tiba-tiba ada seseorang yang menjambak rambutku dari arah samping, dan aku pun meringis menahan perih di kulit kepala. Saking kuatnya jambakan yang cewek ini lakukan terhadapku. "Au, lepas! Lepaskan!" "Oh, jadi ini alasanmu nggak mau kita rujuk kembali, Vin?" "Vina, kau..." "Ya, ini aku, Vina, kekasihmu." Dan Kevin melirik ke arahku yang lagi mengusap kepala yang teramat sakit. Wanita ini lagi. Ya Allah, tolong berikan aku kesabaran. Kalau engkau beri aku kekuatan, mungkin aku akan memukul wanita ini tepat di wajahnya. Gumamku kesal. "Kamu gak apa-apa kan, Nay?" ucap Kevin. "Aku harus pergi, Vin." "Tunggu, aku akan mengantarmu pulang." Sembari menggenggam lenganku dan mau beranjak pergi, baru saja melangkah, tasku dirampas paksa oleh wanita yang bernama Vina. "Sebenarnya kamu mau apa, Vina? Berikan tas itu padaku." "Aku ingin kita balikan, Kevin. Aku gak mau putus darimu." Dan aku melihat wanita itu sembari beruraian air mata yang membuat hatiku ikut pilu. Aku gak tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Kenapa aku harus terbawa pula? Nasib. Semenjak kamu memilih pergi dan meninggalkan aku, semenjak itu kau sudah memutuskan hubungan kita, Vina. Bukanlah waktu yang sebentar, 4 tahun. Coba bayangkan, kamu lebih memilih melanjutkan ambisimu dan tidak ada kabar sama sekali darimu, Vina. Aku sudah anggap kita sudah berakhir, jadi jangan salahkan aku, ngerti? "Oh, jadi kamu lebih memilih wanita kampungan ini, Kevin? Kamu lebih membela dia gitu? Cewek kampungan, apa kamu belum kapok semalam aku gampar kamu? Aku sudah memberikan peringatan, jauhi Kevin." "Apa? Gila lo ya. Naya tidak ada urusannya dengan hubungan kita. Emang gak waras. Kevin, aku mohon kita balikan seperti dulu lagi. Jangan harap. Gua gak sudi balikan lagi sama kamu. Dan ingat, jangan berani lagi dekatin Kanaya, ngerti? Mari, Nay, kita pergi dari sini." Sembari mengambil tas yang masih dipegangi oleh wanita itu. "Kevin!" teriak Vina membuat perhatian orang menatap ke arahnya. "Ingat kamu, Kevin, akan aku bikin kalian berdua menyesal. Ingat itu." Setelah langkahku sedikit agak menjauh, aku menghentikan langkah hanya untuk melihat wanita yang bernama Vina. "Lepasin, Vin." "Kenapa, Nay?" "Lebih baik bicarakan lagi secara baik-baik dengannya. Aku takut terjadi sesuatu." "Kamu peduli sama dia, sedangkan dia telah memperlakukanmu." "Tidak." "Udahlah, Vin, mungkin ini hanya salah paham saja." "Maksudmu apa, Nay?" "Aku pergi dulu ya, Vin. Udah sore juga, takut kemalaman." "Nay, Naya." Dan aku berlalu pergi meninggalkan dia yang masih berdiri sendiri, sembari menatapku berlalu pergi dari pandangannya. Setibanya di pinggir jalan, aku mencoba menghentikan angkot yang masih lengang tanpa penumpang. Ya sudahlah, daripada nanti kemalaman di jalan, pikirku. Setelah aku terduduk, aku tersentak kaget dikarenakan Tio berada di pojok kursi penumpang sembari tersenyum ke arahku.
Aku hanya menghela nafas panjang. Masih untung bukan demit, kumampu. Oh tumben, mobil dia kemana ya? Nay, apa benar yang diucapkan Andin kalau kamu di... Cukup. Sebelum Tio melanjutkan ke inti permasalahan, aku lebih memilih memotong ucapannya karena aku tahu apa yang dimaksudkannya itu. Memang apa kata si Andin? Ya gitu, dia ceritain semuanya ke gua. Dasar mulut ember, awas Kondin. Pada akhirnya gak ada yang harus aku tutupi lagi gara-gara si Andin. Apa kamu sudah mengenal wanita itu Yok? Maksudmu si Vina? Udah semenjak lama, malahan kita satu kelas dulu. Apa mereka pacaran lama Yok? Apa kamu tertarik sama kisah cinta mereka Nay? Lah, ini bocah malah balik nanya lagi. Serentak aku berucap, enggak. Emang susah untuk berkata jujur, sindir Tio. Sama sepertiku yang tidak bisa jujur kepadamu Nay. Maksudmu apa Yok? Sudah semenjak lama aku menyimpan rasa terhadapmu, tapi aku sadar diri kok. Apalagi Kevin sangat menyayangimu Nay. Aku hanya terdiam tidak bersuara. Cinta macam apa ini? Aku dibuat bingung, berasa lagi perang di alam goib saja. Apa aku boleh jujur Nay? Dan aku menatap ke arah di mana Tio berada. Kamu ibarat penjahat yang menyusup ke dalam mimpi-mimpiku, mencuri hati dan merampas perasaanku. Kamu harus tahu Nay, cintaku ke kamu itu kayak hutang. Awalnya kecil, didiemin, gede sendiri kalau gak dibayar. Sembari tertawa puas. Nay, kenapa melihatku seperti itu? Sungguh aku melihat pipimu sudah kayak tomat saja, memerah semerah warna hatiku. Tenang Nay, jangan risau. Dan aku pun memalingkan muka sembari menggaruk kepala yang tidaklah gatal. Wah, sakit ini si Tio. Dia malah melanjutkan ocehannya yang gak jelas itu. Apa dia mabuk kali ya? Aku memang pendiam Nay, diam-diam jatuh cinta padamu. Kali ini aku jujur Naya. Sembari menatapku dengan pandangan yang tajam. Mang, berhenti di depan ya. Seketika angkot pun terhenti. Tio pun turun dan berlalu pergi. Setelah beberapa saat kemudian, Neng, mau berhenti di mana? Oh iya Mang, di depan sana ada gang yang menuju ke perumahan. Berhenti di situ saja. Setibanya aku di tempat tujuan, aku pun bergegas melanjutkan perjalananku supaya cepat sampai ke rumah. Aku ingin membuat perhitungan dengan Bayu. Aku kesel sama dia. Masa muka cemong, dia gak berkata apa-apa. Berarti sepanjang jalan menuju kantor, semua orang yang menatapku. Sampai-sampai liatinnya gak pakai ngedip gara-gara mukaku yang kayak penunggu jembatan Ancol. Awas aja kamu baik. Sesampainya di depan rumah, aku melihat Bayu yang sedang menatap diriku. Dia langsung kabur dan aku berusaha untuk mengejar untuk memberikan buku mentah. Bayu, kamu di mana baik? Anak gadis bukannya ucapin salam, kok teriak-teriak? Kenapa manggil Bayu? Ibu lihat Bayu nggak? Mungkin dia di kamarnya. Dan aku bergegas untuk mencari di dalam kamar, tapi sial dikunci. Bayu, buka pintunya. Kalau enggak, aku dobrak ini pintu. Biar sekalian kamarmu gak ada pintunya. Akan tetapi Bayu seakan gak mau membuka pintunya. Aku mengambil ancang-ancang untuk mendobrak paksa dan mulai berlari. Tapi sial, pintu itu terbuka lebar sampai aku nyungsep di sofa yang berada di dalam kamar. Dan Bayu Aji cuma bisa menertawaiku saja. Aku hanya terdiam 1000 bahasa tanpa melihat ke arah wajah. Pada akhirnya dia menghampiriku yang masih terdiam. Nay, kamu nggak apa-apa kan? Ucapnya sembari mendekat menghampiriku yang masih mematung. Setelah jarak dia dekat dengan posisiku terduduk, aku pun berkata, "Baik, sosok wanita itu menangis," ucapku. "Kau mendengarnya, Nay?" Seketika aku berbalik menatap wajah yang sedang menatapku. Kami saling tatap untuk beberapa detik. Setelahnya kami menunduk, menahan sesuatu yang seakan ingin meledak. Aku berusaha menahan gejolak yang enggak karuan, ditambah suara tangisan yang menyayat hati dari sosok wanita itu. "Apa kamu sudah berusaha mencari anaknya, Baik?" "Pernah, tapi belum ketemu." "Tumben nyari sampai gak ketemu, biasanya selalu berhasil." Bicara sambil berpikir, bisa gak,
Maksudnya bagaimana? Gini aja, kita cari sama-sama gimana? Ya elah baik, kan bisa pakai kekuatan yang kamu punya untuk mencari keberadaan anak dari sosok itu. Ingat, ini alam manusia. Aku harus lebih irit memakai kekuatanku. Kan niatku balik ingin merasakan seperti dulu lagi. Jadi mau nggak ikut mencarinya? Mau sih, tapi nggak bakalan kelamaan nyarinya. Udah, ayo kita pergi. Baik, nggak mungkin kan kita mencarinya di malam hari. Udah, ikut aja. Pada akhirnya dengan hati yang lunglai mengikuti arahan dari yang punya petunjuk arah, beberapa lama kemudian kami tiba di depan warung pecel lele yang tepatnya berada di pinggir jalan. Apa kamu yakin mau makan di sini, baik? Lah emang kenapa? Biarpun katanya nggak higienis, tapi makan di pinggir jalan jauh lebih sehat daripada makan di tengah jalan. Bener nggak, Ai? Lah, ya kalau makan di tengah jalan ya itu mah beda lagi ceritanya atau berpindah alam. Jadi nggak kita makan? Jadilah, timbal Bayu. Pada akhirnya kami memilih beristirahat terlebih dahulu sambil menyantap makan malam kami. Dilanjut dengan membahas langkah selanjutnya. Dikarenakan kami juga belum tahu tujuan kami berdua. Baik, cari pakai kekuatanmu napa? Kalau begini aja, gak bakalan cepet ketemu, baik. Gak bisa, Ai. Setidaknya, kita harus berusaha terlebih dahulu untuk menemukan anak dari sosok itu. Emang kamu gak tahu siapa nama dari sosok itu, baik? Biar enak gitu pas manggilnya. Kalau gak salah namanya Asi. Cuma itu yang aku tahu. Dan jangan bertanya soal alamat rumah, aku kagak bakalan menjawabnya. Lah kenapa emang? Kan lebih bagus kalau langsung ke rumahnya. Siapa tahu anak yang dicari berada di rumah keluarga korban. Gak mungkin, Ai. Soalnya sebelum aku mencari keberadaan anak itu, aku mencari informasi tentang keluarga si korban terlebih dahulu. Tapi yang aku dengar anaknya sudah dikirim ke panti asuhan. Loh, kok dikirim ke panti sih, Bek? Emang keluarganya nggak mampu ngurusin anak satu aja? Kenapa sih harus dikirim ke panti? Berarti kita harus mencari keberadaan anak itu. Seperti yang kau pikirkan, Ai. Kita harus mendatangi satu persatu panti asuhan yang berada di kota ini. Emang berapa banyak panti asuhan yang berada di kota ini, Baik? Iya, kalau ketemu di salah satu panti yang masih dekat dengan kita. Coba kalau pantinya berada jauh dari kota ini, bagaimana coba? Udah, jangan mengeluh dulu. Cepat kita bergegas mencari keberadaan anak itu sebelum apa, Baik? Aku tahu kamu menyimpan suatu rahasia soal anak itu. Cuma kamu ingin aku berusaha menemukannya, kan? Dan aku melihat Bayu cuman cengengesan saja. Belajar bersabar dan berjuang, Aisyah. Nyebelin kamu, Baik. Sebelum makan, kita harus sudah berada di salah satu panti asuhan, Ai. Ya udah, ayo kita jalan lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.